Dewa medis terkuat. Bab 83 tak terduga. Pada saat ini, di lapangan, hanya Tetua Agung yang melepaskan energi spiritualnya, sementara Xiao Chen bahkan tidak bergerak. Tidak ada alasan lain, itu hanya karena Tetua Agung tidak cukup serius untuk membuat Xiao Chen menganggapnya serius. Saat energi spiritual dari Tetua Agung perlahan menyebar, suatu kekuatan tak terlihat tampaknya membendung ruang di sekitarnya. Para penonton tidak dapat menahan tekanan itu dan meninggalkan tempat itu satu demi satu. Bahkan orang awam dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangbei mundur satu demi satu dan tidak bisa mendekat sama sekali. Pada saat ini di lapangan, jika Anda bukan praktisi sejati, Anda tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Melihat Xiao Chen tidak mengambil tindakan, Tetua Agung tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Mengapa Anda tidak mengambil tindakan? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kamu yang memulai gerakan, kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukan satu gerakan pun. Sekilas tatapan dingin terpancar di mata sang Tetua Agung. Dia benar-benar dipandang rendah oleh Xiao Chen. Cukup menarik. Anak baik, kamu sangat sombong. Kalau begitu, aku tidak akan membuang waktu lagi untuk berbicara denganmu. Semoga kamu diberkati. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak lagi ragu-ragu atau menunggu terlalu lama. Dia menghentakkan kakinya keras dan energi spiritual pun menyebar seketika. Dalam radius 5 mil, semuanya diselimuti oleh energi spiritualnya. Inilah keajaiban Dewa Perang yang dahsyat. Dalam sekejap, ia dapat mengerahkan kekuatannya yang dahsyat dan memenuhi langit dan bumi di sekitarnya. Karena ruang ini dipenuhi dengan energi spiritual milik seseorang, seseorang dapat mengerahkan kekuatannya secara maksimal dan meningkatkan kecepatan, kekuatan, serta daya ledaknya. Ini juga merupakan gerakan khas Dewa Bela Diri tingkat lanjut. Alam Dewa Perang. Shen Tianji, yang menyaksikan pertempuran dari belakang, mengubah ekspresinya. Orang tua sialan ini benar-benar menggunakan martial god domain. Apakah dia ingin membunuhnya? Shen Tianjun menyipitkan matanya sedikit dan menatap sosok di lapangan. Xiao Chen, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan di balik auramu yang mendominasi dan keberanianmu yang mengerikan. Begitu domain Dewa Bela Diri dilepaskan, Tetua Agung Kelompok Naga tersenyum tipis. Di wilayah kekuasaannya, bukan hanya kekuatannya saja yang meningkat secara eksponensial. Pada saat yang sama, kekuatan musuh akan ditekan secara eksponensial. Kesenjangan kekuatan antara sisi positif dan negatif tidak hanya satu atau dua kali. Inilah kekuatan Dewa Bela Diri. Tapi, tidak cukup hanya dengan memberikan tekanan, kita juga perlu menyerang. Tetua Agung Kelompok Naga perlahan mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk dada Xiao Chen di udara. Begitu saja, cahaya menyilaukan melesat keluar dengan cepat. Dalam sekejap, angin dan awan tiba-tiba muncul, dan hati semua orang membeku. Sinar cahaya itu tampak biasa saja, tetapi penuh dengan tekanan yang mendebarkan jantung. Kuat sekali. Meskipun mereka belum pernah menghadapinya secara langsung, siapapun dapat dengan mudah merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam pukulan itu. Semua orang di grup naga sangat bersemangat, dan semua orang di Asosiasi Seni Bela Diri dipenuhi kekaguman, hampir ingin berlutut untuk mengagumi sikap Tetua Agung grup naga. Adapun para anggota pasukan Dewa Perang, mereka tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Dapat dimengerti bahwa Tetua Agung Kelompok Naga sangat kuat. Namun, bukankah terlalu berlebihan jika dia menggunakan jurus sekuat itu pada seorang kultivator biasa? Adapun Xiao Chen, dia mungkin tidak mampu menanggungnya. Semua orang terkejut dan ketakutan. Mereka bahkan tidak memikirkan hasil pertempuran ini. Karena sejak awal, kecuali lelaki tua Shen Tianjun, tidak ada seorang pun yang mengira Xiao Chen punya peluang menang. Bahkan Shen Tianjun hanya berjudi. Bahkan dia tidak bisa yakin kalau Xiao Chen punya peluang menang 100%. Cahaya putih itu semakin dekat ke Xiao Chen. Faktanya, itu sangat cepat. Hanya butuh 0,01 detik untuk mencapai Xiao Chen. Hanya beberapa orang yang sangat kuat yang hadir yang dapat dengan jelas melihat rute serangan Bai Mang dan lintasan yang diambilnya. Selesai. Sang Tetua Agung Kelompok Naga mengangkat bibirnya sedikit. Dia hampir yakin bahwa Xiao Chen telah kalah. Sebab, sampai detik ini Xiao Chen belum bergerak sama sekali. Itu artinya dia belum bereaksi sama sekali. Lagi pula, kalaupun dia bereaksi, lalu kenapa? Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerang lagi. Jarak yang begitu dekat sudah cukup baginya untuk mati beberapa kali. Tentu saja, Tetua Agung Kelompok Naga tidak menargetkan titik lemahnya. Dia juga ingin merekrut Xiao Chen sebagai murid grup naga. Yang harus dia lakukan adalah mengalahkan Xiao Chen. Tetapi, tepat ketika semua orang mengira Xiao Chen pasti gagal, Xiao Chen, dengan ekspresi tenang, mengucapkan sepatah kata. Gulungan. Itu hanya kata sederhana, tenang tanpa kegembiraan apapun, bahkan tanpa vitalitas apapun.
Akan tetapi, tepat setelah suara ini, tekanan yang luar biasa menyembur keluar dari mata Xiao Chen, bercampur dengan energi spiritual yang tak tertandingi besarnya, dan dalam sekejap, ia melahap serangan dahsyat Tetua Agung. Segera setelah itu, ia terus bergerak maju, menggunakan kekuatan tertingginya untuk secara paksa merobek alam dewa bela diri milik Tetua Agung kelompok naga. Apa? Pupil mata semua orang langsung mengecil, dan wajah Tetua Agung berubah sepucat lilin. Dia tidak berani menunda sedetik pun. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan memusatkannya di depannya untuk membentuk perisai. Akan tetapi, saat kekuatan Xiao Chen menerobos alam dewa bela diri, pada saat berikutnya, ia memperlihatkan kekuatan suci dengan cara yang menggemparkan. Merasakan kekuatan yang luar biasa dahsyat dan mengerikan ini, suara guntur yang keras terdengar langsung di langit. Akan tetapi, kekuatan Xiao Chen tetap tak berkurang dan dia menghancurkan perisai Tetua Agung di tempat. Hanya setelah satu pertemuan, perisai Tetua Agung, yang berada di level Dewa Bela Diri, sama sekali tidak mampu menahan kekuatan Xiao Chen. Pupil matanya mengecil, dan sebelum dia sempat berteriak, sebuah kekuatan dahsyat datang ke arahnya, mematahkan tulang tangan dan lengannya di tempat, lalu menghancurkan bagian depan tulang rusuknya. Sang Tetua Agung hanya merasa seolah-olah dia ditabrak langsung oleh kapal seberat 10.000 ton. Dia tidak dapat lagi menjaga tubuhnya tetap seimbang dan terbang mundur. Ledakan! Ledakan! Tubuhnya mula-mula menghantam jurang besar di jalan beton, lalu menghantam bebatuan yang tingginya lebih dari 20 meter tak jauh dari situ. Batu-batu itu meledak di tempat, tetapi ketua-tetua kelompok naga terdiam. Kerikil bergulung liar. Dan yang lainnya ketakutan. Semua orang menatap bebatuan yang runtuh. Apakah kamu bercanda? Itulah Tetua Agung dari grup naga. Seorang master super di tingkat Dewa Bela Diri. Dia bahkan tidak bisa bertahan dari satu gerakan Xiao Chen. Terlebih lagi, lawan mengambil inisiatif menyerang dan memiliki keuntungan besar di depan. Seberapa kuatkah Xiao Chen? Bab 84, Tuan Kesepian, salah. Udara menjadi sunyi senyap. Semua orang yang hadir ketakutan, dan situasi tersebut berlangsung selama lebih dari 1 menit. Tidak seorang pun menyangka bahwa Xiao Chen ternyata memiliki kekuatan di atas Dewa Bela Diri. Berapa umurnya? 27 tahun. Sudah berapa tahun dia berpraktik? 5 tahun. Seorang jenius muda yang luar biasa, meskipun saat ini dia bukan kaisar bela diri, dia pasti akan menjadi kaisar bela diri di masa depan. Negeri yang akan memiliki kaisar bela diri tambahan entah dari mana. Siapapun tidak akan terkejut jika itu orang lain. Tubuh Shen Tianji mulai bergetar. Dia akhirnya mengerti mengapa kakak laki-lakinya mengatakan bahwa keluarga Shen terselamatkan. Memang, Xiao Chen memenuhi syarat untuk menyelamatkan keluarga Shen. Shen Tianjun juga sedikit menyipitkan matanya, dan kerutan di dahinya dihaluskan oleh senyumnya. Saya tahu anak ini bukan orang biasa. Semua orang di Asosiasi Seni Bela Diri Jiangbei sangat putus asa. Mereka benar-benar menyinggung calon master tingkat kaisar bela diri. Terlebih lagi, bahkan Tetua Agung tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Ya Tuhan, siapa yang bisa menyelamatkan mereka sekarang? Perasaan putus asa sangat membebani hati mereka. Banyak anggota yang ketakutan sampai mengompol. Adapun sang presiden, dia berlutut di tanah dengan mata terbalik. Dia begitu ketakutan hingga mulutnya berbusa dan ditakuti sampai mati oleh Xiao Chen. Sudah berakhir, siapa yang akan menyelamatkanku? Presiden. Presiden, bangun. Ada apa denganmu? Cepat. Kirim presiden ke rumah sakit. Berlari. Asosiasi Seni Bela Diri memang memiliki beberapa orang yang cukup cerdas. Tanpa berkata apa-apa, mereka menggendong presiden dan melarikan diri, sehingga terhindar dari hukuman Xiao Chen. Mereka telah bertekad akan mencari cara untuk melarikan diri dari Jiangbei, apapun yang terjadi. Mereka tidak dapat lagi tinggal di tempat ini. Xiao Chen benar-benar monster. Apa-apaan ini? Semua orang dalam kelompok bela diri itu menelan ludah dan menelan ludah, menatap Xiao Chen dengan ketakutan di wajah mereka, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Namun, Xiao Chen tidak berniat terlalu terlibat dengan mereka. Membunuh mereka mengotori tanganmu, menatap mereka membuat matamu lelah. Oleh karena itu, Xiao Chen berkata dengan ekspresi dingin. Gulungan. Hanya satu kata sederhana yang membuat semua orang bernapas lega. Seketika itu juga, tanpa berkata apa-apa, mereka berlari sekencang-kencangnya, bahkan tidak berani menyentuh mobil itu. Mereka langsung pergi ke dasar bebatuan, mengeluarkan tubuh ketua-tetua kelompok bela diri, dan segera melarikan diri dari tempat itu. Shen Tianjun bertepuk tangan dan perlahan melangkah maju. Hebat. Benar-benar hebat. Tuan Xiao. Aku tahu mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berbalik, dan berkata dengan acuh tak acuh. Beraninya kau mengatakan itu. Kau benar-benar menyembunyikan identitasmu dariku.
Tahukah kau bahwa aku tidak suka orang lain menyembunyikan sesuatu dariku? Sen Tianjun tertawa, merentangkan tangannya, berpura-pura menjadi bajingan, dan berkata, Tuan Xiao, bukankah Anda menyembunyikannya dari saya? Lagi pula, Tuan Xiao, Anda tidak bertanya kepada saya. Xiao Chen sedikit mengernyit, wajahnya sedikit tegas. Sen Tianjun segera menyingkirkan senyum di wajahnya, dan berkata dengan serius. Saya harap Tuan Xiao memaafkan saya, tetapi saya telah meninggalkan keluarga Sen selama bertahun-tahun. Sekarang saya hanyalah seorang lelaki tua yang menganggur di rumah. Xiao Chen tidak mempedulikannya lagi. Lupakan saja kali ini. Terima kasih, Tuan Xiao, atas kemurahan hatimu. Ngomong-ngomong, apakah kamu baru saja membunuh tetua agung itu? Bukan berarti aku membunuhnya. Aku hanya mendengus pelan dan tidak benar-benar menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli bela diri. Bukan berarti dia tidak bisa melawan sedikit pun. Tapi dia harus berbaring di tempat tidur selama 10 hari atau setengah bulan. Dan luka dalam tidak mudah diobati. Akan sulit baginya untuk kembali ke puncaknya dalam beberapa tahun. Beberapa kata ini tampak biasa saja, tetapi ketika Sen Tianjun dan Sen Tianji mendengarnya, hati mereka tiba-tiba bergetar. Tampaknya Xiao Chen kemungkinan besar berada di level kaisar bela diri. Berusia 27 tahun, menjadi kaisar dalam 5 tahun, bocah ini. Menakutkan sekali. Setelah jeda, Xiao Chen berbicara lagi. Ngomong-ngomong, kenapa kau membuat keributan besar untukku hari ini? Ada apa? Sen Tianjun segera membungkuk dan berkata, Tuan Xiao, sejujurnya, Anda seharusnya sudah mendengar tentang keluarga Sen kami. Xiao Chen mengangguk. Saya pernah mendengar sedikit tentangnya ketika saya berada di Jiangbei sebelumnya. Keluarga Sen adalah salah satu dari 9 seni bela diri utama di negara Yan, dan didirikan oleh Sen Junlin dari keluarga Sen. Meskipun merupakan bintang yang sedang naik daun, pada puncaknya, ia bahkan mampu menduduki peringkat 3 teratas di antara 9 keluarga besar di negara Yan. Sangat disayangkan bahwa Sen Junlin dibunuh oleh seorang pengkhianat dan akhirnya menyebabkan kemunduran keluarga Sen. Beberapa master, Suan Yuan Sitian, Gongsun Wulei, Ye Wuchen, dan Feng Qingyang juga pergi. Kata-kata ini membuat mata Sen Tianjun sedikit merah. Tuan Xiao benar. Seni bela diri keluarga Sen didirikan oleh keluarga Sen kita. Namun, setelah bertahun-tahun, keluarga Sen telah mengalami kemunduran. Saat ini, kekuatan keluarga Sen kurang dari sepertiga dari keluarga lainnya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir keluarga Sen akan benar-benar menghilang dari sejarah negara Yan. Oleh karena itu, saya berani dengan tulus meminta Tuan Xiao untuk melayani sebagai pelatih kepala keluarga Sen kami dan membantu keluarga Sen kami kembali ke puncak kejayaannya. Xiao Chen meliriknya dengan tenang dan berkata, Mengapa aku harus membantu keluarga Sen? Mengembalikan kejayaan mereka. Sen Tianjun mengangkat sudut mulutnya sedikit. Tuan Xiao adalah master di generasinya. Master itu kesepian. Hanya dengan bergabung dengan keluarga Sen, Anda bisa memiliki kesempatan untuk bertarung dengan lawan yang lebih banyak dan lebih kuat. Tidakkah Anda ingin menunjukkan kekuatan Anda di panggung yang lebih tinggi? Xiao Chen memutar matanya. Para master kesepian, tetapi aku sama sekali tidak kesepian. Tidak ada lawan di dunia ini yang aku hargai. Lawan-lawanku berada pada level yang tidak dapat kau capai. Aku tidak perlu bergabung dengan keluarga Sen. Setelah mengatakan ini, Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbalik untuk pergi. Sudah siang, saatnya menjemput putriku. Sen Tianjun menggertakkan giginya, maju 2 langkah, dan berlutut di tanah di depan umum. Jika kau bisa menyelamatkan keluarga Senku akan memperlakukanmu sebagai kepala keluarga. Selama tidak merugikan Timur, berurusan dengan ras asing, atau berurusan dengan penjahat pengkhianat, keluarga Senku bersedia melayani Tuan Xiao. Keluarga Senku tidak akan pernah menentang perintah Tuan Xiao. Bibir Xiao Chen sedikit melengkung. Orang-orang ini memang punya otak. Tanpa henti, dia hanya membalikkan badannya menghadap Sen Tianjun dan berbicara dengan ringan. Siapkan militer, dan setelah selesai, datang jemput aku. Sen Tianjun sangat gembira. Terima kasih Tuan Xiao atas bantuanmu. Hati Sen Tianji bergetar, dan tatapannya seperti botol bumbu yang terbalik, dengan perasaan campur aduk. Kakak, kau sama saja dengan menjual keluarga Sen kepadanya. Sen Tianjun menarik napas dalam-dalam. Selama kita bisa memulihkan keluarga Sen, tidak masalah siapa yang menjadi kepala keluarga. Lagi pula, keluarga Sen sudah kekurangan kepala keluarga. Bersambung.